Wah, kalau gue ceritain gue punya ini mungkin agak sedikit berbeda karena Ini lumayan juga liberal ya, karena di rumah ya. itu kita anak-anaknya bisa speak up, bisa ngomong apa adanya. Jadi kita bisa demokrasinya kuat banget. Jadi argumentasi kalau di rumah itu nggak ada yang salah atau betul. Terus karena dia orang tua jadi harus didengarkan, tidak. Tapi kita berdiskusi. Jadi nah ini membawa ini masuk ke kancah society yang ini lebih mudah ya, karena kita kritis jadinya. Nah justru inti utama di keluarga saya itu adalah bagaimana anak-anaknya ini bisa survive di luar sana. Satu-satunya adalah harus mengamati dan jadi kritis. Kalau kita kritis bukan kritik orang-orang gitu ya, tapi kritis dalam critical thinking. Kemudian pada saat melakukan sesuatu itu kita harus benar-benar melihat secara keseluruhan, tidak hanya 1 poin 2 poin. Jadi eagle eyes to see it. Ya, gitu loh. Nah, itu yang membawa kita, ya kita kan berenam nih kakak beradik, lumayan, ya nggak lumayan lah, sukses lah ya maksudnya, karena masing-masing kita masing-masing orang punya achievement masing-masing yang luar biasa dan sangat mudah diterima di komunitas. Jadi itu adalah, ini kan kita berbicara pendidikan di rumah, di mana orang tua ya terutama mami lah ya yang memegang peranan itu. Jadi ada satu hal yang kita respect itu adalah kalau orang tua sudah telepon kita ada sesuatu di ujung manapun kita, pasti kita balik ke rumah. Untuk apa? Untuk show it our respect gitu loh. Karena berarti kalau dia sudah berbicara itu, kita sudah tahu ini ada sesuatu yang urgent. Jadi itu dari mana-mana akan ngumpul tuh, pluk, duduk sama-sama. Nah, itu sesuatu mungkin kalau semuanya seperti itu mungkin bahagia sekali ya. Karena kita opini apapun yang ada di kepala kita nggak takut. Dan orang tua itu, saya pernah telepon di kantor, terus saya speaker. Ya kebetulan ada teman lah, beberapa tim di ini, terus saya bilang, sorry ya mami saya, terus saya nggak sengaja speaker. Terus saya bicara ketawa-ketawa, bercanda gitu. Terus kemudian saya baru matiin lagi. Udah mami ini lagi meeting nih sama teman. Wih, kok kenapa di speaker gitu? Ya kesalahan, ya udah nggak apa-apa, salam aja sama teman. Nah justru maminya salam sama teman-teman. Jadi pas saya matiin, itu semua ngomong enak ya ada maminya seperti itu. Nah itu saya nggak bisa bilang enak tidaknya. Pada saat itu kita sadar-sadarnya bahwa keluarga kita itu it's very open. Kalau enggak kita nggak akan bisa memimpin. Jadi satu yang diajarkan itu bahwa perempuan itu harus memimpin, bukan memimpin take a lead, jadi power rumah tangga aja gitu ya misalnya. Ya betul. Ya tadi kenapa saya bilang maaf nih saya potong. Kenapa saya bilang pada saat saya menikah itu ya, saya baru menyadari bahwa saya melepas NPD itu tadi. Itu kebetulan suami saya bukan orang Indonesia, dia warga negara Australia. Jadi mungkin kalau kita tahu orang luar tuh kan lebih sportif kalau ngomongnya, lebih terbuka, open gitu. Jadi mau nggak mau tuh saya terbawa gitu jadinya, keikut sama cara-cara dia gitu ya. Jadi kalau marah atau segala macam dia marah, tapi logik dan sebentar gitu. Jadi maksudnya setelah itu dia ya udah kembali biasa udah gitu ya. Dan saya tuh terus terang kalau dari awal saya ini udah orang Sumatera, bintangnya Leo, kalau orangnya triple keras maksudnya sih baru double. Jadi itu memang boleh dibilang itu saya sadari gitu ya. Saya orang yang sangat keras banget ya, mungkin karena dididiknya juga keras gitu ya. Jadi saya jadi orang yang sangat keras, mungkin juga itu tadi sedikit ada NPD juga gitu ya. Double lah di situ. Nah, mau menang sendiri juga gitu kalau berargumentasi gitu, even di keluarga, mungkin dengan teman atau segala macam, pengennya gitu, maunya menang gitu ya. Maksudnya nggak pengen disalahin lah gitu. Nah begitu saya menikah, lama-lama saya belajar gitu ya. Akhirnya bagaimana saya harus mengontrol itu supaya saya nggak cepat marah, dan ini agak temperamen. Jadi sebetulnya ada bagusnya juga menikah itu jadi adjustment ya. Jadi saya ngikut ke dia gitu, cara dia menghandle gitu lah ya. Kalau saya lagi marah tuh ya, kalau saya marah tuh bener tantrum sebenarnya. Lebih tantrum, tapi begitu nikah tuh sama dia dia tahu lah cara menghandle saya gitu. Jadi saya ngikut ya, mulai oh iya, terus saya berpikir kok dia marah tapi
maksudnya nggak sampai kayak saya kan, saya mikir Dendam nggak? dendam ya kan, capek sendiri gitu, Kan kayak lelah ya dendamnya. capek ya, capek banget kayaknya kayak gitu orang ya. bilang ya, di Hah? masing-masing kita tuh ada sel yang namanya cancer. Mhm. Di masing-masing iya, kita. itu memang Apakah pasti ada. NPD itu juga ada di Mengaktifkan kita itu ya, oh NPD-nya ya. NPD itu apakah ada juga di sel-sel kita gitu? Iya, soalnya sih. Gue penasaran. Aku nggak Pasti sih. ada. Iya. Aku Dulu sama ya. kayak itu ya. Jadi kalau aku marah, terus kalau aku nyimpan, aku merasa gini, aku mikir apa Guilty. aku nggak guilty, tapi aku merasa apa gunanya aku marah tadi? Iya. Aku menyesal marah. Lalu besok aku nggak mau. Ya, kan? Kemudian, buat apa aku mendendam? Buang energi aku. Jadi mendendam itu sakit banget rasanya menurut aku. Jadi aku nggak mau. Buat aku ini nih case by case. Aku marah pada saat ini. Beres dia jawab, kita fix, selesai, sudah. Tutup. Oke, tutup. Kita makan. Move on. Ya, ayo kita makan, kita Ketoprak ayo tadi. gitu. Iya, Benar-benar. benar. Memang sampai dia bilang begini, Case by akhirnya case. kita punya, jadi kayak dia bikin begitu seperti, bukan seperti Kayak prinsip lah, bukan enggak games, jadi ada prinsip bahwa kita bikin kayak aturan lah gitu ya. Kalau kita mau berantem atau marah itu cukup di kamar, keluar kamar kita harus biasa. Iya, betul. Nah, akhirnya gitu, jadi sampai sekarang alhamdulillah jadinya itu ke bawah lah gitu ya ke saya, jadi sedikit ya Bu, Kalau- sedikit banyaknya sedikit banyak ya, otomatis saya sekarang tuh udah mulai lebih ini ya, bisa Logik melihat logik banyak ya. hal. Jadi Betul, kalau masalah bisa ini luas, selesai ya sudah. Karena gitu. ternyata nggak enak kalau nyimpan tuh nggak enak banget. Jadi belum terjawab nih. Jadi NPD itu tidak seperti tidak ada di Cancer. sel kita Tidak gitu ada ya. di sel ya. Itu ada di sel kita. Di sel ada. NPD itu. Hati-hati nih, jangan-jangan kita juga. Ternyata ada bibitnya kan, kayak semua manusia punya potensi untuk cancer. Iya. Tinggal gimana kita Tinggal kita bagaimana punya kita hal. Apakah menjaga aktif atau kesehatan enggak gitu anaknya. cancernya gitu ya. Iya. Iya. Jadi NPD itu yang seperti saya bilang tadi, karena ada traumatis masa lalu, luka batin dari keluarga dan lingkungan ya, bukan hanya keluarga aja, tapi lingkungan juga gitu, bullying atau ditolak oleh teman-teman dan lain-lain. Itu sudah ada. Jadi seperti cancer. Nah, kita mau memperbaiki nggak sih sel cancer, sel NPD kita tadi gitu. Nah, kayak tadi kan saya nggak pernah ditolak sama laki-laki gitu ya. Tapi kok tiba-tiba ini dia yang Bubarin aja mutusin deh. saya Nah. gitu loh. Kok dia mutusin saya ya gitu. Berarti ada yang salah terhadap saya gitu. Jadi kenapa dia putusin saya, berarti ada yang salah terhadap saya. Oh, ternyata salah saya tuh ini. Nah, itu self awareness tadilah yang memperbaiki si sel-sel NPD ini gitu. Jadi sebenarnya narcissistic personality disorder itu sebenarnya kita sudah pernah ada di posisi itu. Tapi karena kedekatan kita dengan Tuhan, karena kita self awareness, karena kita diedukasi, karena kita mungkin juga melihat masalah-masalah orang lain gitu ya. Jadi kita bisa memperbaiki diri. Nah, kesalahan terbesar orang-orang ini ada, mereka ini yang tidak bisa berubah ya, mereka tidak tahu kalau mereka tuh salah. Nah, gitu. itu makanya pertanyaannya kembali lagi, kalau misalnya kita ada seperti sel cancer itu ada sel jahat, sel baik gitu ya, bagaimana kita keep it itu balance supaya yang jahat itu tidak hidup gitu. Nah, kalau misalnya NPD ini kita konotasikan seperti itu, ternyata bukan. Jadi itu harus ada kejadian dulu, ada pengalaman dulu, baru kita bisa sebut NPD, berarti it's not on your cell lah. Jadi tenang. Kita aman. Aman ya. Sebenarnya kita bisa membantu mereka. Iya. Kita bisa membantu. Kita How? bisa membantu mereka. Bagaimana? Oke, how ya? Nah, maksudnya gini, sorry ya, sebelum dijawab. Bagaimana dan apakah yang bisa membantu itu juga yang pernah NPD? Enggak juga. Ketidakmengertian yang tidak bisa membantu. Tapi buat kita yang mengerti, kita bisa membantu. Gitu. Jadi pelajari tentang NPD. NPD ini tuh adalah orang-orang yang jiwanya tidak mau kalah dan maunya mengontrol. Kan kira-kira seperti itu ya, basicnya ya. Jadi contoh saja, kalau ada pasangan gitu ya, kayak tadi kan Mbak Iva bilang, kalau misalnya salah diomongin aja, terus udah selesai kan. Kalau NPD nggak bisa begitu. Dia cari terus, dia bisa WhatsApp itu ratusan ribuan chatting. Kayaknya familiar banget nih ya. Sama ceritanya. Ada Ada gitu ya. familiar ya. Mereka ratusan adem-adem gitu di situ. Jadi kalau NPD ini Ratusan kita udah message minta ya. maaf pun, ya udah maafin aku ya, misalnya gitu. Oke, Masih gitu kan. Tapi nanti 5 menit 10 menit dia bisa chattingnya banyak sekali. Terus nah, itu kita bisa bantu mereka.
bantu bagaimana kita tidak melakukan balas semua WhatsApp-nya. Misalnya ini contoh aja, contoh terdekat. Jadi apa yang penting itu yang kita balas. Artinya kita jangan mengizinkan mereka untuk mengontrol kita. Tapi bagaimana? Karena itu kan akan baca aja udah emosi. Iya. Sorry ya, kita baca aja pasti udah emosi dong. Nggak usah dibaca ya. Tapi paham nggak tadi kalau dia Paham ini kan lagi dia bilang MPD? kan lagi dia. Iya. Kita paham kan? Itu yang tadi saya bilang kan. Oke. Jadi Ketidakmengertian, kita harus paham bahwa mengerti, betul. harus Jadi mengerti bahwa mengerti ini bahwa dia NPD. betul. Iya. Jadi kalau misalnya kita Jadi kita harus memaklumi ya. iya, kita memahami dulu. Memahami Oke. dulu. Iya, Ya, memahami. kalau maklum kita Oke, diemin. bener. Jadi kita memahami bahwa dia sedang ada gangguan kepribadian gitu. Jadi dengan kita yang mengerti, kita yang waras lah gitu kan. Yang waras ngalah katanya Ya, kan. sing Oke. waras ngalah, Jadi nggih. bukan berarti kita ignore dia, void semua WhatsApp-nya, tapi lihat mana yang penting itu yang saya balas gitu. Yang menurut saya nggak perlu dibalas, nggak usah dibalas gitu. Jadi ada satu Nanti dia teman. sadar itu ya. Iya, jadi mungkin 1 kali 2 kali dia masih mencoba karena kan memang faktanya memang manusia itu selalu mau mencoba kan gitu kan. Diajarkan kalau gagal coba lagi, kalau gagal coba lagi, kalau gagal hal yang negatif pun dilakukan seperti itu. Coba lagi karena orang-orang ini kan akan mengontrol. Mereka kan Berupaya mengambil kendali. Pokoknya saya coba, ini gagal saya pakai strategi lain, ini gagal saya pakai strategi lain. Nggak pernah menyerah. Tidak pernah menyerah. Termasuk manipulatif tadi kan. Manipulatif tadi, dan Manipulatif. dia Drama, akan menggunakan air mata. Sekelilingnya flying dia. monkey-nya Monkey. untuk bagaimana menyerang orang tersebut, dan semua orang Tidak suka sama tidak dia. suka dengan dia, dan akhirnya dia menjadi korban. Saya salah ya, saya kebingungan gitu. Nah, jadi kita yang mengerti ini harusnya tidak mengizinkan untuk orang itu mengambil kendali. Contoh aja, kalau misalnya ada yang kita merasa ya, di lingkungan kita, dia teman kita sedang menjadi flying monkey-nya atau NPD, dan dia mencari flying monkey, siapa yuk ikut gua yuk untuk musuhin dia misalnya. Ya kita kontrol diri, mengontrol diri bahwa saya nggak perlu ikut kamu, saya mendengarkan. Jadi menjaga jarak. Iya, menjaga jarak. Pokoknya untuk menghandle orang-orang NPD ini adalah memberikan batas dan ignore aja yang nggak penting gitu. Kayaknya yang gue lakukan sekarang betul kali ya. Kurang Udah tahu lebih. dong maksudnya. Kurang Tahu lebih maksudnya, benar. tahu dong maksudnya. Ya, kurang lebih demikian. Jangan izinkan mereka Mengontrol. mengambil kendali pada kita gitu. Jadi ada satu lingkungan kita juga ada satu orang yang selalu pinjam duit. Ya, ini di mana-mana kan. Pasti ada, pasti ada. Pasti. Di mana-mana gitu dengan segala alasan gitu. Kita nggak perlu berbohong. Saya bilang saya ada, tapi saya mau pakai. Dia coba lagi besoknya, dia coba lagi, nggak bisa. Tapi yang lain banyak korban. Kenapa? Kasianlah, saya dengar ceritanya begini, kasianlah katanya begini, kasian katanya begini. Kenapa? Dia sedang manipulasi kita dengan cerita-cerita dia. Kalau kita mengerti, kita harus mendidik dia bahwa manusia itu punya tanggung jawab penuh atas dirinya. Sendiri. Kamu kan Betul. punya Tuhan, kamu punya suami, kamu punya keluarga, bukan saya yang harus kamu cari. Gitu. Jadi Kamu punya diri kamu, belum bisa punya diri berusaha. kamu. Jadi Jualan orang-orang sayur, yang bisa jualan online. sering-sering kayak gitu. utang itu juga termasuk NPD dong ya. Termasuk kategori. Part of. Kayaknya gue mesti inget-inget nih. Jadi NPD itu ya luas kan, spektrumnya Iya, sangat betul. luas. Kalau NPD itu kita Ciri-cirinya harus kurang melihat lebih tadi. karakternya kira-kira kurang lebih dari 9 karakter yang negatif. Nah, dia sudah bisa dibilang NPD. Tapi kalau misalnya masih baru egois aja, baru kayak cuma minjem-minjem duit, belum bisa dibilang NPD. Tapi itu sudah mengarah ke Menjurus. sana. Kalau kita kasih makan terus, kasih makan feeding kontrolnya Dan kita mereka mengendalikan kontribusi kita. loh membuat kontribusi, kontribusi betul. membuat dia menjadi NPD. Betul, akhirnya Betul. kita tidak mendidik dia kan. Iya. Makanya ketidakmengertian kita akhirnya tidak mendidik untuk dia. Tapi pada saat kita mengerti cara menghandle mereka, kita sedang mendidik mereka. Jadi sebenarnya kita kayak si Malakama ya. Iya, kurang lebih gitulah, Kak. Iya kan? Iya kan? Pakai Kak, Mbak, Bu. Terus si Malakama ya kita tidak bantu seperti apa. Betul. Kita bantu seperti apa gitu loh. Tapi sebenarnya kan kita punya sense kalau soal kayak misalnya bantuan, orang minta Setuju banget, bantuan. setuju banget. Kita punya Iya. sense, kita tahu kok. Ini orang lagi manipulatif nggak ke saya. Orang yang kalau dia manipulatif kan kita udah tahu jawabannya apa. Tapi Ada kan orang hati. yang, ya, Kan ada makanya orang kita punya hati. sense tadi kan. Jadi hatinya itu maksudnya, kesian lah.
Nah, Aduh, kalau saya kasihan tahan lah. tuh, karena saya melatih. Karena ya tadi Karena ada orang yang bertemu. nggak tegaan. Ada Iya, orang yang nggak tegaan. iya, Nah, itu iya. dilatih untuk supaya logik dulu. Mm-mm. Tadi Mbak Mela bilang kan, ini ada ciri kemungkinannya. Nah, saya lihat juga. Itu kalau kita tuh yang tadi minjem itu yang kayak gitu tuh modus operandi tuh bahasa hukumnya. Itu kurang lebih sama. Dan ini hampir terjadi, kalau dianalisa hampir semua sama. Ada orang yang benar-benar butuh tuh beda. Dia tidak akan clingy, tapi dia sekali terus aduh nggak enak. Kan dia sebagai manusia tuh malu sebenarnya kita minjam. Nah, kalau minjam itu kan kepepet banget udah nggak tahu, dan dia kan tidak akan ke banyak orang. Betul. Orang ini. Orang terdekat. Dan Terdekat. ciri-cirinya dia akan selalu bayar tepat waktu, cepat. Tapi begitu orang ini kemudian dia lupa, lalu apa? Bahkan ada yang lebih parah dari soal pinjam meminjam itu. Marah ketika orang misalnya mau minjem sama Mela. Terus Mbak Mela bilang, maaf aku punya tapi aku mau pakai. Terus Mbak Mela beli tas branded misalnya. Itu bisa kamu, tapi kamu nggak bisa minjemin saya. Loh, ini kan duitnya dia loh ya. Apa hak saya untuk mengatur duit orang kan gitu. Iya. Tapi dia itu kan lagi tidak logik. Bagaimana dia menguasai Mbak Mela Nah, dengan itulah hartanya. bibit-bibit Nah, itu tadi, bibit-bibit Nah, itu Jadi tadi. itu. Jadi kita punya sense kan, kita tahu Gangguan dong. kepribadian. ini ya. di kepalanya mulai nih, oh berarti ini oh ini Iya, jadi kita punya sense kan. Ini orang beneran nih, dia butuh bantuan. Ini enggak. Nah, kalau saya ngetrik nih, ngasih bantuan, saya mau ikhlasnya sampai semana kan? Betul. Nah, ada orang kan yang memang kita nggak bisa percaya. Orang kita baru kenal, tapi saya yakin kalau saya nggak ngasih dia kemungkinan nggak makan. Ya kasih aja. Tapi yang sama seikhlasnya kita. Jadi supaya kita nggak. Betul, Beda. setuju banget. Saya sering mengajarkan ke teman-teman. Betul. Kalau kita mengambil alih tugasnya Allah untuk Memberikan rezeki. iya kan gitu ya. Jadi kalau kita udah tahu, oh dia manipulasi saya, dia melakukan ini terhadap beberapa orang atau banyak orang gitu ya. Tapi kita punya tergerak hati untuk memberi. Iya, Ya betul. sudah, supaya kita nggak ada dosa. Karena kalau kita meminjamkan, Dia kita nggak udah akan mikir kembali. kapan kembaliin. Dia dosa ke kita. Kita juga. Iya. kitanya juga Kita dosa. juga Dia sudah dosa Iya, kan benar. gitu, marah sama dia sudah dosa, Betul. memaki Kesel dia sama kan dia. udah dosa gitu. Kesel Daripada juga. saya dosa, kamu dosa, udah saya kasih sekelas 100.000 ya buat kamu pulang gitu. Itu Iya. yang banyak saya gitu. itu yang saya lakukan juga Iya gitu, betul Mbak Mbak Mela. Eva, udah tepat banget gitu. Karena manusia punya tanggung jawab penuh atas dirinya sendiri. Apalagi kita orang dewasa ya. Iya. Udah dewasa. Apalagi kalau orang udah menikah, berapapun usianya. Iya. Saya tega, saya bilang, kamu sudah berani menikah, kamu sudah berani jadi orang dewasa. Dan semakin kesini saya tanggung makin jawab. menerapkan bahwa tidak ada utang, maksudnya tidak ada hubungan atau urusan utang Utang. gitu ya. Saya nggak mau lagi gitu, makanya saya bilang maaf. Akhirnya saya bilang kayak gitu ya, bukan ini kita nggak mau dosa nih ya, saya dosa nanti Kamu yang juga kamu juga dosa yang Iya, memang meminjam menghindari. gitu. Jadi untuk menghindari itu saya benar-benar nggak mau meminjamkan dan nggak mau minjem juga gitu. Akhirnya saya membatasi seperti itu. Sampai Iya sih, sekarang. tergantung kita juga Iya. kalau kita tidak Kan biasa kita yang harus kontrol. harus tegas ya, jadi harus belajar itu, kata orang Jawa apa, tegel apa, belajar Mbak yang sebagai orang Jawa tegel apa sih kalau yang nggak aku tegel? enggak, aku nggak kan. Sebagian sebagian Segini Mbak nih ya. dia. Segini banget ya, udah dari zaman turunan Raja Majapahit. Oh, nggak ada dia. debu-debunya Udah debu-debu Mbak. asap juga Iya, hilang. asap Udah hilang. Masih ya. nonton wayang iya Mbak. Oh, iya gitu. Jadi harus kayak apa, raja tega ya kan, pokoknya harus gitu ya. Mendidik. Harus mendidik karena untuk mendidik aja. Mendidik Nah, mereka. pertanyaan selanjutnya aku Ih, nanya mulu iya. Iya, Mbak, tapi kayak kan guru udah, deh. gue kan udah bilang ini sesuatu yang gue nggak tahu tapi ya gue demen banget. Enak kan belajar ya. Nggak jadi secara nggak langsung ya penyuluhan Gue belajar MPD. iya MPD. Sebenarnya kan MPD itu Ini sebenarnya targetnya yang mana? Targetnya kalian ya NPD. udah jadi ketawa apa tuh lagi pertanyaannya. Jadi kalau udah self awareness, ada benih-benih, teruslah langsung bertobat. Ya, tadi mendekatkan diri pada Tuhan Allah ya. Maha Dari- Pemaaf kok ya. Iya, betul. Nah kita Tapi banyak yang kita tahu NPD itu yang nggak pernah aware, Iya. yang nggak pernah tahu bahwa dia tuh NPD. Makanya Karena tadi masalahnya kita tuh tahu NPD itu kan baru ngetren-ngetrennya kan baru-baru ini aja Nah, kan, dulu iya. Thanks to belum ada, medsos ya iya. kan? Itu makanya Karena medsos itu kan. sebenarnya iya. pertanyaan gini, karena begitu banyaknya omongan-omongan di sekali kita ngeklik NPD gitu kan, terus kemudian kita juga ngomong
semua kita punya algoritma Iya, NPD keluar gitu. semua ya. Jadi kan berarti apakah sebegitu hotnya viralnya ini si NPD? Ya, Gitu karena kan kita awareness-nya atau- tadi ya Mbak atau ya. dari dulu itu memang sudah ada NPD. Udah Sudah ada. ada, cuma nama istilahnya aja Kalau kita dan nggak dari aware dulu, juga. Kita gitu sekarang kan bilangnya tantrum dulu Iya. nih, gamukan Iya. dia, Iya, gamukan. ngamukan, iya. Tantrum Iya, sekarang iya, kan. bener juga. Kita berubah bahasa Kak. Iya. Sesuai Gen Z, zaman Gen ya. Z. Ada Iya, bahasa iya, kerennya, iya, bahasa bahasa kerennya. dari 2000 tahun lalu udah ada karakter-karakter ini kan, karena kan memang sudah ada tipikal karakter kan yang Tuhan kasih buat setiap manusia gitu. Nah, dia dominannya tuh di mana tipe karakter itu gitu. Nah, kalau dia tidak self awareness, bayangin saya seorang yang korelik, jiwa pemimpin, integritas, komitmen dan lain-lain, kaku, ngatur, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Kalau saya nggak self awareness kekurangan saya, bagaimana? Itu Nggak bisa kerja sama, Iya, nggak bisa kerja kerja sama. sendiri dia. Iya. Exactly, betul. Iya kan? Iya. Mm-mm. Terus Betul. orang korelik itu nggak bisa bercanda. Iya. Kalau bercanda tuh kayak Ngapain sih lu? Agak Apa aneh lagi? gitu. Ya kelas banget. Iya lagi. bukan teman gue nih, bukan teman gue nih. Gitu. Gini Bukan banget. teman dia. gue nih. Gue orangnya lurus straight forward, ngomong bisnis ini gitu kan. Tapi efisien. wah, ini seorang korelik harus belajar. Tahu nggak? Aku pelajarin buku. Apa sih yang harus dipelajari oleh orang-orang korelik? Satu, belajar bercanda. Oh my god. Itu nomor satu tuh. Belajar bercanda. Yang ini gampang nih, Make a bertemannya joke yang ini ya, aja. make a joke gitu ya. Berarti Make a kamu joke. cocok sama aku. Aku apa ya? Dari 4 ini kayaknya Sanguinis, sanguinis. Sanguinis juga, sanguinis. Sama ini juga kayak aku ya. Sanguinis. Extrovert. Oh, extrovert. sebenarnya enggak juga sih. Sanguinis. Kok dia, mungkin ada sanguinis koleris kali di Kolerisnya ada. Ada kolerisnya. Karena kalau Kan ada kalau di 4 tipikal karakter manusia itu kan ada 4. Nah, 2 yang kita punya itu kelihatan. Dan yang paling dominan itu yang mana? Jadi biasanya korelik Itu yang melankolik, kelihatan. korelik sanguin. Nggak mungkin dia melankolik. Iya. nggak mungkin. Nggak mungkin Itu malah ya coba udah. dulu. Oke, yang tiga lagi gue dibacain nih. Koleris sanguinis ini Kalau biasanya korelik ke melankolik atau korelik sanguin. sanguin. Enggak, melankolik udah pasti enggak. Ini korelik sanguin, korelik korelik sanguin. Itu apa ya? Aku korelik melankolik. Iya, kelihatan. Ya, kelihatan ya. Kali itu Kalau ini apa nih? kayaknya yang satunya lagi deh tuh. Koreksi kalau aku salah, Iya. Mbak Ivo pragmatis orangnya. Nah, bener kayaknya. Mukanya kelihatan. Ini perempuan kalau ngumpul begini ada value-nya. Jadi Fendi tadi itu ya. bukan cuma uang. Pragmatis ya. Ya. Cinta damai. Ya, walaupun memang ada Betul tantrum sekali. dan lain-lain, tapi Iya. basicnya adalah itu gitu. Bener banget. Jadi Itu kan Itu kita bener mengakui. banget. Kita mengakui enggak ya? Aku akui. Gue sih. Of course. Lagi mikir-mikir ngakui enggak ya? Aku bilang Jadi daripada nanti. ribut aku mendingan diem deh. iya benar, Iya, berarti benar. pragmatis. Oh, kalau Iya. enggak bisa. Kita nggak bakal. Iya. Nggak bakal, bukan nggak bisa. Nggak Maksudnya bakal. bagaimana tadi? Oke. Oh itu pengertian lo. Ini maksud gue betul begini. Dengerin dulu ya. Ini udah kasih Oh ya, oke, lu benar, lu benar. Setelah Tapi kita nggak mau kalah. Tapi dulu Tetap. aku termasuk yang kolerik sanguinis loh. Iya. Ya dulu itu ya, makanya kembali mungkin seiring dengan usia kali ya. Terus aku juga kemudian banyak istilahnya berkumpul ya dengan ya teman-teman. Dengan kita Dengan kita ini. Ya, Ini kan ya. kakak-kakak yang pintar-pintar dan cantik-cantik ini ya. Udah lumayan lah. Deket-deket dia soalnya. Biar ketularan ya, Ketularan kita ilmunya. cantik-cantiknya, Kalau kita ilmunya kedesaan nih. Pakai lihat aja bajunya udah desa. Iya. Ya, jadi mungkin lebih katanya bahasa ininya mungkin lebih wise gitu kali ya. Jadi mungkin lebih agak itu Bukan faktor U bukan kan, faktor kayak. sebenarnya bukan faktor U. Jangan gitu dong. Bukan Sekarang sih. gue balik Kan aja nih ke masih anak. Kalau begini Keadaan anak-anaknya kali bagaimana? Nah, iya, Anaknya. NPD itu tidak menular. NPD itu tidak menular, tapi memberi korban, Influence. menjadi korban ya. Kayak anak itu menjadi korban. Nah, korbannya ya tadi itu. Jadi kemungkinan dia biasanya kan kalau orang NPD itu udah pasti dia otoriter.
Jadi kamu harus ikut arahan saya gitu. Kayak sekolah juga. Oh, itu benar. Ada yang anaknya pengen sekolah di luar negeri. Enggak deh, mama nggak bisa nggak ngelihat kamu sehari. Mama nggak bisa kamu tinggalin. Mama nggak bisa kamu jauh dari mama. Relate banget, Kak. Oh, kayaknya relate Relate banget ya. I love you terus dong. Iya gitu Itu kan. benar Mbak Mela, benar banget. Oh, Dan benar itu saya ya? alami karena yang dominan dan otoriter itu kan ayah saya. Saya tuh sampai sekolah aja nggak boleh milih yang saya mau untuk Sama kuliah. persis. Iya. Terus saya tuh Persisnya apa? Gitu. saya senang Gua rebel dong berkegiatan pastinya. sudah dari zaman kecil. Kalau boleh dibilangnya saya bukan nyombongnya, saya tuh pengurus salah satu ketua bidang kesenian di Karang Taruna yang paling muda. Saya Aktif SMA lah udah ya. jadi ini Karang ya. Taruna, Iya. Karang Taruna. Kan saya senang Luar biasa. nari ya, saya senang nari gitu ya. Terus saya anak-anak kecil tuh saya ajarin Ajarin. nari gitu ya. Nah, ketika sudah besar tuh saya ikut ada di pusat pengembangan kesenian ya gitu, jadi ada pertukaran budaya lah istilahnya, jadi keluar gitu ya untuk ke luar negeri lah gitu ya. Itu saya nggak dibolehin gitu. Akhirnya Saya berangkat atau tidak? nggak berangkat jadinya. Iya. Aku sekolahnya dikontrol juga. Aku nggak boleh, bahkan Sekolah diisiin. nggak boleh. Akhirnya aku rebel. Kalau aku rebel, Iya. Itu makanya ya Jadi Ya, itu begitu. jadi- Nah itu tadi yang bilang Mbak Memang Mela itu kalau korban ya. anak yang anak yang seorang ibu yang NPD, dia bisa sukses kalau rebel. Iya. aku rebel. Aku tidak mau sekolah. Iya ya malahan dari. Tapi aku itu ya. mencari jalanku sendiri. Iya. Aku tuh juga begitu akhirnya. Aku nggak boleh masuk bela diri. Aku ya semua aku nggak boleh karena aku kan macho. Iya. Aku jadi nyari jalan sendiri juga. Aku Ya, tetap sekolah ya, belajar bela suka-suka diri. Dan aku gitu, minta maaf sih. sekolah-sekolahnya gitu. Aku minta maaf sebelum ibuku meninggal. Aku bilang maaf mami, aku nipu. Aku bohong dulu. Karena aku sebenarnya belajar bela diri tanpa kamu tahu. Tapi aku keluar juga. Maminya bilang apa? Iya, mami tahu. Enggak tahu. Oh, bener. Karena aku pinter banget. Hebat. Aku pinter. Aku bayarin orang buat cuci bajuku. Aku nggak pernah. Jadi aku mainnya aku izinnya bilang aku bohongnya. Aku bilang pergi belajar kelompok karena itu yang paling boleh. Iya, pasti. Jadi biar kakinya melepuh, pakai sepatu, besok pakai gitu ya Nah, intinya. nah, bentar, gue mau balik lagi. Iya, balik lagi. Yang ke si anak ini maksudnya, berarti anak ini orang NPD itu kan tidak Pola menular. asuh otoriter. Pola asuhnya Iya, otoriter. Nah, dia tidak menularkan, tetapi dengan dia otoriter, berarti Menjadi kan korban. menjadi korban. Iya. Nah, korban ini itu sama jadi juga NPD sama baru. dengan jadi NPD baru. Bisa nggak? Bisa jadi kalau dia Kecuali memang kalau dia kayak si Lia rebel. Biasanya kalau udah bapaknya, emaknya, bapaknya atau orang tuanya salah satu NPD atau omanya bahkan ya, itu kan otomatis Ada akan memori dia tadi. demikian rupa Kesimpan ya. ditutupin gitu. Ya bisa jadi kalau ya kita memang harus melalui proses ya. Ya seperti yang saya juga kan orang tua keras gitu ya. Terus juga prosesnya pasti saya juga menjadi keras gitu kan. Tapi kembali lagi yang memutuskan rantai itu adalah kita. Nah, jadi anak-anak ini memang perlu diedukasi. Jangan kamu melihat orang tua kamu seperti itu, kamu harus jadi seperti orang tua kamu. Jadi kamu harus self awareness apakah orang tua kamu itu benar atau tidak. Bukan berarti kita harus membenci orang tua kita, tapi lihat benar atau tidak pola asuhnya. Dan menurut kamu mau memutuskan rantai itu atau tidak gitu. Jadi Pada umur berapa itu biasanya kita bisa memberikan anak edukasi? itu kan otaknya terbentuk itu sempurna itu kan 0 sampai 18 tahun. 18 sampai 22 tahun itu mereka proses curiosity-nya, kritisnya dan lain-lain gitu ya. Kemungkinan di antara 8 sampai 12 tahun itu kita udah bisa ngobrol. 8 sampai 12 tahun. Dan pelecehan seksual gitu kan juga anak-anak kan sekarang banyak kan sekalian di pelecehan Iya, gitu. betul. Itu harus diajarkan juga gitu kayak kalau bagian sini ada yang pegang nggak boleh, kalau bagian sini nggak boleh, kalau ada yang menyentuh begini laki-laki nggak boleh gitu. Yang boleh adalah begini, duduknya lebih Hadap-hadapan, gitu. ada jarak. Ya itu kan mesti diedukasi juga gitu. Dan anak-anak ya harus diedukasi juga bagaimana mereka melihat pola asuh orang tua dan apa yang kamu rasakan gitu. Apa yang kamu rasakan nggak nyaman, nggak enak. Berarti bagaimana kamu bisa self awareness, observasi masalah, belajar dan implementasikan. Dan life itu by design. Jadi kamu harus mendesain keluarga kamu seperti apa. Nah itu semua dari edukasi sih. Gitu. Saya banyak ngajarin. Tapi nggak genetik kan ya?
Enggak, kalau genetik sih enggak. Genetik. Karena Karena itu pengaruh luka batin lingkungan. luka batin kan Iya. lingkungan, pengalaman. Pengaruh ya, pengalaman. Eh, Jadi harus sembuhkan luka, bukan pakai obat Iya, merah. betul. Enggak, bukan pakai balsem juga ya. Jangan. Bukan pakai betadine. Kalau ini jadi harus self awareness tadi. Iya, Kan luka itu self-awareness. disembuhkan karena kita aware, sama kayak fobia ya. Iya. Sama kembali lagi mungkin lebih baik diperbanyak ya, mungkin edukasi ya. Edukasi, betul. ya. Sekarang banyak nggak sih yang kita Nah, kita juga salah satu. perempuan-perempuan Iya, harusnya. kartini sekarang yang memberikan edukasi seperti itu misalnya. Ini Baik salah itu satu. official, ya ini salah satu kita memberikan awareness kan. Iya, awareness. Sebenarnya podcast ini kali kita memberikan awareness bahwa NPD itu apa sih sebenarnya yang dari kita lihat, kita kumpulkan lah dari informasi yang sepotong-sepotong itu. Tapi di dalam preventive action untuk anak-anak ya yang kita nggak pernah tahu, belum tentu orang tuanya NPD. Iya. Tapi mungkin anak ini kena juga dibully di sekolah Di atau sekolah, di ya. lingkungan tadi kan dengan lingkungan. Nah, bagaimana kita menyikapi ini kalau kita tahu bahwa proses itu dari umur 8 sampai 12 tahun kita sudah bisa memberikan Ngobrol. edukasi, ngobrol sama mereka. How? Caranya bagaimana? Itu PR ya? sebetulnya gitu, itu PR ya, tapi sebenarnya sudah dimulai ya dari dulu zaman saya masih SMA tuh seperti ada guru BP gitu ya. Nah, sebenarnya udah dimulai ya itu untuk mungkin kalau ada siswa yang bermasalah bisa komunikasi dengan guru BP gitu, itu salah satu. Jadi mungkin perlunya sekolah-sekolah di sekolah-sekolah mungkin, ya. Kalau aku sih lebih kayak Sekolah-sekolah ya. komunitas-komunitas perempuan. Bisa juga. Karena kebetulan kita kan di komunitas perempuan. Ibunya dikasih tahu juga. Jadi kan kalau ibunya diajarin juga mengerti isu ini. Apa sih NPD? Gitu kan? Kalau kita sudah tahu apa itu NPD, dampaknya pada psikologi anak, masa depannya, lalu kita kan nularin. Jadi dia kan orang yang paling, perempuan ini orang yang paling dekat dengan anak, yang bisa approach orang lebih mudah mungkin. Kalau laki-laki kan Guru mungkin nomor 1 ya. iya, guru number one ya, always. Jadi kita ini mesti sadar fungsi yang kita sebagai orang-orang yang mengedukasi itu di mana-mana. Ya, itu Jadi nggak bagus. perlu kayak forum. Saya tidak terlalu lihat harus sekolah, karena anak-anak ini juga harus belajar ini, belajar juga, itu, betul, betul. dan harus interestnya dia disalurkan. Menurutku komunitas-komunitas perempuan kita buat Jadi sebagai tambahan diskusi-diskusi lah, gitu itu ya. penting. Itu the Mungkin point. sebagai tambahan. Sekarang kan udah zamannya digital ya, jadi terus juga semua pasti udah di organisasi ya masing-masing gitu. Nah, peran organisasi itu penting sekali gitu. Iya. Program-program sebenarnya nggak usah yang berat-berat deh. Sekarang edukasi literasi by social media aja Iya, gitu. ini kayak Ya kan, gini. kayak bagaimana mendidik anak yang secara efektif Betul. gitu. Iya. Mendidik anak secara efektif itu bukan menyuruh, tapi kita menjadi role model. Kalau kita ini adalah cetakan puding kan, cetakan puding kita kepala burung, anak kita ini Kepala burung. jadi kepala burung gitu. Iya. Cetakan puding kita love ya anak kita love gitu. Jadi mendidik anak itu sebenarnya bagaimana gitu kan, bukan dengan menyuruh A B C, tapi kita yang harus Beri self-awareness contoh. dulu, Orang belajar, dewasanya. mengimplementasikan dan memberikan contoh pada anak.